Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 242020 38612111030. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi makro Islam yang dikenal dengan kurva IS dan LM. Pembahasan akan meliputi pengertian, komponen, serta bagaimana kedua pasar ini mencapai keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam yang bebas riba. Ekonomi makro Islam mempelajari aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti pendapatan nasional, investasi, konsumsi, dan peredaran uang. Berbeda dengan ekonomi konvensional, sistem Islam menolak riba dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil, sehingga keseimbangan ekonomi tidak hanya bersifat material, tetapi juga berkeadilan. Pasar barang menggambarkan keseimbangan antara barang dan jasa yang diproduksi dengan permintaan masyarakat. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan investasi yang menciptakan keseimbangan di sektor real. Dalam ekonomi Islam, investasi dilakukan melalui skema halal seperti mudharabah dan musyarakah. Keseimbangan pasar barang dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta perdagangan internasional. Dalam Islam, konsumsi diarahkan agar tidak berlebihan, investasi harus halal, dan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kurva IS dalam ekonomi Islam memiliki kemiringan negatif, sama seperti konvensional, namun perbedaannya terletak pada mekanisme penentu investasi. Jika pendapatan meningkat, peluang investasi meningkat melalui sistem bagi hasil, bukan melalui suku bunga. Pasar uang dalam ekonomi Islam menggambarkan keseimbangan antara jumlah uang yang diminta dan ditawarkan. Tujuan utama pasar uang bukan untuk spekulasi, tetapi untuk mempermudah transaksi ekonomi yang produktif dan halal. Dalam Islam, permintaan uang hanya didorong oleh kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga. Motif spekulasi dilarang karena mengandung unsur maisir. Instrumen yang digunakan antara lain sukuk dan kebijakan moneter berbasis prinsip syariah. Kurva LM menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan permintaan uang. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kebutuhan uang untuk transaksi. Sistem Islam menjaga stabilitas uang tanpa mengandalkan suku bunga. Keseimbangan ISLM terjadi ketika pasar barang dan pasar uang sama-sama berada dalam kondisi seimbang. Titik ini mencerminkan pendapatan nasional yang stabil dan sistem keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi halal dan produktif. Pemerintah berperang melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak, sementara Bank Sentral Syariah mengatur jumlah uang beredar. Keduanya bekerja sama dengan menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah ketimpangan. Sebagai contoh sederhananya, ketika investasi syariah meningkat, produksi barang bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan permintaan uang bertambah. Hal ini menyebabkan pergeseran kurva IS dan LM hingga tercapai keseimbangan baru yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam menekankan keselarasan antara sektor real dan moneter tanpa riba. Sistem ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.